어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Lestari dari kelas 1G semester 1 Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Tadris dengan NIM 2323240163 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya, yaitu tugas dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Basinun MPD. Selamat menyaksikan. Dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan ini bersifat ideal dan normatif. Landasan yuridis pendidikan nasional Indonesia tersurat dalam seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia yang berkenaan dengan pendidikan. Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 50 ayat 3. Untuk itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan dan atau satu satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan. Pasal 53 ayat 1. Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pasal 53 ayat 2. Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Pasal 53 ayat 4 itu harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pasal 53 ayat 3. Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional. Transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian, Badan Hukum Pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen Pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pada ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Tuntunan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal, yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah atau ODA. Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, ayat 3, serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 11 ayat 1. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Pasal 11 ayat 2. Itulah sebabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 34 ayat 2. Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 46 ayat 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pasal 47 ayat 1. Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 ayat 2. Oleh karena itu, maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasal 48 ayat 2. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, pewilayaan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal. Pasal 37 ayat 1, huruf J, melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian, persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan. Pasal 42 ayat 2. Dalam hal ini, termasuk memfasilitasi dan atau menyediakan pendidikan dan atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan atau guru untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Pasal 12 ayat 1 huruf A dan B. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan, dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidik formal. Pasal 41 ayat 2 dan 1. Selain itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non-formal. Pasal 62 ayat 1. Sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi, perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat sesuai dengan tujuan otonomi pemerintah daerah.